Shalom. 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 Haleluya. Biarlah kita semua senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupan kita, menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu punya rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita ada di lembah kelam, mungkin kita sedang ada di tengah lautan, terombang-ambing, ada angin topang badai, tapi percayalah, saat Yesus beserta dengan kita akan bisa menembusi semua itu. Mari, sidang jemaat dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam ibadah doa penyembahan kita sore hari ini. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan bersatu lebih dahulu bersati di dalam doa bersama. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Kau di atas segala-galanya. Karena segala sesuatu ada dan pernah ada dan akan ada. Itu semua karena perintah perkataan kuasa penciptaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya bagi setiap orang percaya, kami semua yang mengasihi Tuhan, tidak ada satu perkara pun terjadi tanpa sepengetahuan-Mu, tanpa seizin-Mu Tuhan. Itu sebabnya saat ini apapun yang kami alami, tetap kami katakan Tuhan Yesuslah sumber pertolongan kami. Tuhan Yesuslah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah kami sidang jemaat-Mu datang. Di dalam ibadah doa ini kami datang sebagai rumah doa-Mu, sebagai penyembah-Mu Bapa. Layakkan kami semua di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Roh Kudus Allah mengurapi kami semua. Kami para pelayan Tuhan, sidang jemaat di rumah masing-masing dimanapun saat ini mengikuti ibadah online ini, Roh Kudus dari surga mengurapi kami semua. Sungguh-sungguh kami bisa menikmati pertemuan, persekutuan indah dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawalah hati kami, kehidupan kami Tuhan, untuk tenggelam dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami tolak dia, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami habiskan ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Di tengah ombak dan arus percobaan, di tengah ombak dan arus pencobaan, Yesus tetap memperhatikan kita. Di tiap tetesan air mata, Dia selalu peduli dalam hidup kita. Dia selalu setia. Dia selalu ada bagi setiap hati yang percaya. Haleluya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, haleluya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan,
di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal, yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh sekali lagi, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Haleluya, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan. Dia mengenal hatiku. Haleluya. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang penuh perhatian di dalam kehidupan kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan rancangan-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walaupun mungkin saat kami ini, mungkin saat ini kami belum ditolong, kami belum melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Kami belum melihat pertolongan itu nyata dalam hidup kami. Tapi tetap kami iman percaya Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Pada waktunya Engkau pasti menolong kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Angkat hatimu, angkat suaramu, pandang Dia. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku.
padamu, Kau ada untukku. Ku sadar tak semua, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, ya Tuhan, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi dari atas, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, yang percaya angkat tanganmu, haleluya. Semua rencanamu Tuhan, amin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau atur langkahku, haleluya, terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada, sekali lagi, walau ku tak dapat melihat, haleluya. Walau ku tak dapat melihat, ya Tuhan, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kita akan sembah Dia. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya. Hanya kepadanya kita percaya, rancangannya yang terindah, rancangannya yang terbaik bagi kita. Oh, hanya kepadanya kita berharap, hanya kepadanya kita berserah,
hanya kepadamu Tuhan. Kaulah yang kami pandang Tuhan, Kau yang kami andalkan dalam hidup kami. Kau Tuhan segalanya bagi kami. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Bapa. Haleluya, Kau penuh kasih, Kau penuh mukjizat keajaiban. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, tetap kami percaya janji-Mu, amin. Janji-Mu pasti, firman pasti terjadi, pasti digenapi Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau terus bergantung, kami mau hidup terus di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Aku ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Sekali lagi, ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Haleluya, haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Kemenangan sudah terjamin. Amin. Haleluya. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Haleluya.
Bapa di dalam surga, kami datang sore malam hari ini Tuhan dengan kerendahan hati karena kami menyadari ketidakmampuan kami Tuhan, sehingga kami hanya dapat mengandalkan Engkau dalam segala perkara dalam kehidupan ini. Untuk itu kami datang, kami sudah memuji menyembah Engkau. Biarlah firman-Mu akan memberikan dorongan pada kami, kekuatan kami untuk menghadapi segala situasi yang ada Tuhan. Dan kami boleh datang dengan doa-doa kami sesuai kehendak-Mu. Untuk itu urapi kami supaya firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami dengar dengan sungguh mengerti, menerima, bahkan kami boleh praktekkan dalam hidup ini. Kekuatan ada dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa apapun yang mengganggu dalam pemberitaan firman kembali satu hati, mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan semua kuasa roh perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, kami buka hati untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sore malam hari ini kita pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan sebaik-baiknya untuk mendengarkan firman Tuhan, karena itulah merupakan semua kekuatan dalam hidup kita menghadapi keadaan situasi-situasi yang ada, bahkan nanti menghadapi masa kesukaran, yaitu menghadapi antikris. Tapi kita tetap bisa kuat dan teguh sampai lolos. Mari kita masih berbicara dalam Injil Matius pasal 28, ya. Matius menunjuk pada Shekinah Glory atau sinar kemuliaan, ya. Kita sudah membahas mulai pada PA yang lalu, ya. Saya akan mengajak membaca terlebih dahulu, ya, Matius 28 ayat yang ketiga. Matius 28 ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat. Kita tahu kilat, ya, ada pancarannya yang, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya. Kalau sinar kemuliaan tadi, ya, wajahnya bagaikan kilat, ya. Jadi kalau sinar kemuliaan menyinari hati yang keras, ya, bagaikan batu, akan terjadi pembaharuan dari hati yang sudah mengalami penyucian. Hati yang keras, ya, terjadi pembaharuan, yaitu wajahnya juga bagaikan kilat bercahaya. Ya, sudah diterangkan, ya, pada PA yang lalu bahwa, ya, pembaharuan panca indera, wajahnya bagaikan kilat bercahaya, ya. Jadi wajah itu tepatnya panca indera. Ini pembaharuan panca indera sehingga wajah itu bercahaya bagaikan matahari yang terik atau sampai fajar menyingsing istilahnya, ya. Ini sudah diterangkan pada PA. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat ada 3 kali penampilan matahari terbit atau fajar menyingsing. Ya, ada 3 kali yang akan kita pelajari, yaitu penampilan matahari, ya, matahari terbit atau fajar menyingsing. Ya. Yang pertama, dalam Kejadian 19 ayat 17 sampai 23. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang.
dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yaitu kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Ini yang pertama, matahari terbit di Zoar. Lot sudah keluar dari Sodom Gomora. Ya, sudah keluar, sudah selamat dari Sodom Gomora. Sudah keluar dari Sodom Gomora. Tapi diperintahkan untuk segera lari ke pegunungan. Ya, dan di sini kita melihat Lot sudah selamat, harus mencapai kepada kesempurnaan bagi kita. Kalau Lot tadi sudah selamat keluar dari Sodom Gomora, harus lari ke pegunungan. Artinya, secara rohani buat kita, seperti Lot sudah selamat, kita sudah selamat, sudah keluar dari perhambaan dosa. Tetapi harus lari, mencapai kesempurnaan. Inilah yang harus kita kejar di akhir zaman ini, menjelang Tuhan datang kali kedua. Kita sudah selamat, tapi kita harus mencapai kepada kesempurnaan. Dalam tabernakel, kesempurnaan itu menunjuk pada tabut perjanjian. Mencapai kehidupan yang sempurna. Tuhan yang sempurna. Ya. Dalam tabernakel, ya, tadi kesempurnaan itu menunjuk pada tabut perjanjian tadi. Tapi Lot mengaku bahwa sebelum tiba mencapai kesempurnaan itu, Lot sudah mengaku, ya, nggak bisa, susah, ya, supaya lari. Kita seringkali juga berkata gitu, belum bisa mencapai kesempurnaan. Sebab itu Lot menunjuk kota yang terdekat dan kota itu kecil. Ini menunjuk kepada salibnya Tuhan. Dalam tabernakel, alat yang paling dekat adalah mezbah korban bakaran, berada di halaman tabernakel. Ini salib Tuhan ini juga seringkali dianggap kecil, seperti kota Zoar yang merupakan kota yang kecil. Seringkali kita mengecilkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, pada salib Tuhan, inilah tempat kita mengaku segala kekurangan, segala kelemahan, segala dosa-dosa kita. Tapi matahari terbit di Zoar. Ya, matahari terbit di Zoar. Inilah menunjuk kepada kasih mula-mula dari salib Tuhan yang sanggup mengampuni dosa-dosa manusia sebesar apapun, sekecil apapun.
diampuni. Ya, ini matahari terbit, itulah menunjuk kepada kasih mula-mula dari salib Kristus ini. Wajah bercahaya bagaikan matahari terbit. Ini sama dengan kehidupan yang memiliki kasih mula-mula. Ya, yang memiliki kasih mula-mula akan selalu terdorong untuk memeriksa diri sendiri lewat ketajaman pedang firman Tuhan. Nah, jadi kasih mula-mula ini harus ada dalam hidup dan dipertahankan. Ya. Di dalam saudara dikasih Tuhan Wahyu dituliskan, ya, kalau kehilangan kasih mula-mula sama dengan jatuh yang begitu dalam. Jadi kehidupan yang memiliki kasih mula-mula akan selalu terus terdorong untuk memeriksa diri sendiri lewat ketajaman firman Tuhan. Kalau ditemukan dosa, harus mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Hidup dalam kebenaran, menjadi senjata kebenaran, dan setia berkobar-kobar dalam pelayanan. Kalau tidak benar, tidak mungkin wajahnya bercahaya. Contohnya Kain yang iri pada Habil. Wajahnya langsung muram. Tuhan kata, kenapa wajahmu muram? Ya, kalau wajah kita tidak percaya berarti ada yang tidak benar dalam hidup kita. Sementara di Soal, ya, ada matahari terbit. Di Sodom Gomora terjadi hujan api dan belerang. Matahari tidak terbit di Sodom Gomora. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi kalau wajah kita bercahaya, hasilnya nanti yaitu seperti selamat, tidak dihukum, setetes api tidak sampai di kota Soar, berarti tidak dihukum. Kalau wajahnya bercahaya, hasilnya tubuh jiwa roh kita dipelihara, dilindungi Tuhan. Dan tidak akan kutunggang balikan. Berarti dalam ketenangan, sehingga semua enak dan ringan. Dan yang kedua, ya, saudara dikasih Tuhan, penampilan matahari terbit, ya, fajar menyingsing. Yang kedua, Kejadian 32, Kejadian 32 ayat 24. Ayat 24. Lalu sambung 28 sampai 31. 24 dulu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing, matahari terbit. Ayat 28 sampai 31. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Yang kedua, matahari ini terbit di Peniel, di mana Yakub bergumul, ya,
sampai matahari terbit. Bergumul sama dengan penyembahan. Ya, sama dengan penyembahan. Ya, jadi matahari terbit di Peniel. Di situ Yakub berkumpul sama dengan menyembah. Sampai matahari terbit. Jadi wajah bercahaya bagaikan matahari terbit adalah kehidupan yang memiliki kasih yang bertambah-tambah sehingga selalu mendorong untuk kita bergumul atau menyembah bersama Tuhan. Kita tidak akan pernah kecewa atau putus asa atau membanggakan sesuatu, tapi selalu mengandalkan Tuhan, memandang wajah Tuhan. Ini ya dalam tabernakel ya ada dalam mesbah dupa emas dalam ruangan suci. Jadi puncaknya pelayanan adalah penyembahan. Kasih Tuhan yang bertambah-tambah selalu memberi kemenangan dalam pergumulan. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan berhenti dalam pergumulan ini. Ya, jangan berhenti kita menyembah kepada Tuhan. Hasilnya nanti ya, seperti Yakub. Saat itu Yakub akan kembali ke Kanaan dan berhadapan dengan Esau sehingga ia ketakutan. Tapi ketakutan diubah menjadi kebahagiaan setelah dia bergumul. Mungkin hari-hari ini kita ada dalam suasana ketakutan, mencekam dan sebagainya. Kalau kita mau bergumul, kita bisa menjadi bahagia dan dalam ketenangan. Itu hasil kalau kita bergumul dan kita mau menyembah kepada Tuhan. Hasil kedua, kekhawatiran ya, menjadi kepastian berubah. Khawatir, akan ini sekarang berubah menjadi kepastian, tidak ragu. Dan yang ketiga hasilnya, nikah dan buah nikah itu akan tertolong. Yaitu nikah menjadi satu, yang nanti terus diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat. Ya, waktu nikah pertama di Taman Firdaus, ya, diberkati menjadi satu, ya, dan berkat itu terus mengalir dalam kehidupan. Untuk itu, ya, saudara, kita harus tetap bergumul. Apapun keadaan dalam nikah, ya, harus tetap bergumul. Ya. Sehingga nikah dan buah nikah tertolong menjadi satu dan diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani. Dan kemudian ya, kalau kita terus bergumul dalam pergumulan ini seperti Yakub, yang ketika Yakub mendapat nama baru, buat kita inilah nama mempelai yang ditulis di Yerusalem baru. Inilah pergumulan kita, yaitu sampai kita mendapat nama baru, bukan sekedar hanya untuk ya yang di dunia ini saja, tapi menjadi nama baru, mempelai wanita Tuhan. Bergumul untuk mendapat nama baru sama dengan bergumul untuk tergembala sungguh-sungguh pada firman pengajaran yang benar, seperti cara nempel pada pokok anggur yang benar. Itu pergumulan kita, untuk tergembala itu pergumulan kita. Ya, untuk itu kita mari perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun Tuhan izinkan ya untuk ibadah online dan sebagainya itu, ya, kita harus bergumul supaya bisa tetap tergembala dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nama baru. Ya, tergembala seperti pokok anggur ya ranting ya nempel pada
pokok anggur yang benar. Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya, ini saya penggembalaan itu ada kaitan dengan nama baru. Firman penggembalaan memanggil kita sesuai dengan nama kita masing-masing. Artinya penggembalaan tidak bisa bergantung pada orang lain. Nggak bisa nebeng. Jadi untuk mendapatkan nama baru itu merupakan satu pergumulan kita masing-masing. Yakub bergumul mendapat nama baru. Ya, menjadi Israel. Jadi saat firman menunjuk keadaan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, saat itulah kita sedang menerima panggilan dari Sang Gembala Agung. Setiap kali mendengar suara penggembalaan, maka nama kita sedang ditulis dalam kitab kehidupan sesungguhnya. Sebab itu kita harus mengikuti suara Gembala Agung. Sampai kapan? Sampai berapa lama? Sampai garis akhir. Garis akhir manusia ada dua. Dipanggil Tuhan sebelum Tuhan datang kali kedua. Atau sampai Tuhan datang kali kedua. Masih diberi kesempatan ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Nama yang ditulis dalam kitab kehidupan itulah nama baru yang hanya diketahui oleh Tuhan dan kita sendiri. Wahyu 3 ayat 8 dan 12. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sekukuru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini sama dengan nama Tuhan dilekatkan pada kita. Nama Sang Mempelai laki-laki dilekatkan pada kita sebagai mempelai perempuan. Ya. Kalau sudah nikah kan pasti ada ya itu nama suami dilekatkan, ditulis. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, jadi nama yang baru itu hanya diketahui oleh Tuhan dan kita. Wahyu 3 tadi, ya, Wahyu 3, ya, tidak menyangkal namaku. Ya. Dah, saudara dikasih Tuhan. Nama Tuhan dilekatkan pada kita sehingga menjadi nama baru. Dan kalau kita sudah menerima nama baru itu untuk masuk Yerusalem baru, yaitu kandang penggembalaan terakhir. Sekarang yang ketiga, ya, penampilan matahari terbit, ya, atau fajar menyingsing. Ada di Soar, yang kedua ada di Peniel, dan yang ketiga Matius 5. Matius 5, ya. 43 sampai 45 dan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi ini penampilan matahari yang ketiga, yaitu Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang baik, bagi orang yang jahat, bagi orang yang benar, bagi orang yang tidak benar. Ya, masa matahari terbit di, oh ini orang yang benar di situ toh, yang jahat tidak kena matahari, enggak. Semua bagi orang yang jahat, orang orang-orang yang baik, yang jahat dan orang jahat, benar dan tidak benar. Inilah kasih mempelai, kasih yang sempurna. Ini dalam tabut perjanjian di dalam ruang maha suci. Jadi kalau kita lihat tingkatannya itu, ya saudara dikasih Tuhan, ya, terus melihat baik di Soar sudah selamat, di Pelihari hidup tenang, di Peniel ya, kasih bertambah-tambah, ya, dan kalau tidak berhenti dalam pergumulan, ya, kemudian yang ketiga yaitu matahari diterbit bagi orang yang baik dan yang jahat. Inilah kasih sempurna, ya, kalau dalam tabut perjanjian dalam ruang maha suci. Untuk mendapatkan kasih sempurna harus melalui percikan darah. Di ruang suci, tutupan dan peti ada percikan darah. Prakteknya percikan darah yaitu sampai kita bisa menerima kasih sempurna. Itulah puncaknya kasih. Apa? Yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan sampai bisa mengasihi orang yang memusuhi kita dan mendoakan. Kemudian yang kedua yaitu mengasihi Tuhan lebih dari sesama, sehingga kita bisa taat dengar-dengar sampai daging tidak bersuara lagi. Kalau engkau mengasihi aku berarti sama dengan taat dengar dengaran itu. Ya. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi lewat praktik ini kita akan bisa mengalami kasih yang sempurna. Ya, terus kasih itu meningkat ini. Mazmur 19 ayat 5 sampai 7. Mazmur 19 5 sampai 7. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Jadi sesungguhnya kasih matahari yang sempurna itu terus ada dalam kita. Itulah kasih yang sempurna. Bagaimana sih wujudnya kasih sempurna? Kasih sempurna itu
kasih tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Artinya sampai kepada musuh tadi. Ya. Kalau kita mengasihi orang yang suka mengasihi itu sudah banyak tunggalnya. Ya. Tapi kasih itu tanpa pamrih. Dan kasih sempurna itu juga tidak pilih kasih. Dan yang ketiga, kasih sempurna itu tidak ada yang tersembunyi dari kasih yang sempurna. Jadi kalau kita mau mengalami percikan darah, ada kasih sempurna yang disinarkan. Sekali lagi, kalau kita mau mengalami percikan darah, sengsara bersama Yesus, bukan oleh karena dosa, ada kasih sempurna yang disinarkan. Kalau ada kasih sempurna disinarkan, hasilnya, ya, itu. Kalau kita mau mengalami percikan darah, ya, hasilnya pertama yaitu kasih yang sempurna mampu mencairkan kasih yang sudah beku. Ya, kasih yang sudah menjadi dingin. Seperti es. Kasih sempurna. Ya, bagaikan matahari. Coba saudara taruh es 1 balok, 2 balok. Ya, taruh. Ada sinar matahari. Tengah hari yang terik panas. Cair nanti. Betul? Gak mungkin bisa bertahan tetap es itu. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kasih yang sempurna bagaikan matahari, mampu mencairkan kasih yang sudah beku. Ya. Kasih yang sudah beku, kehidupan yang sudah beku, tanpa kasih, putus asa, kecewa dan sebagainya, itu sudah beku. Tapi kasih matahari, sinar matahari, kasih matahari itu dipancarkan, mencairkan hati yang beku itu. Ya, jadi kalau mengalami percikan darah, ada kasih sempurna yang disinarkan. Ya, hasilnya kasih mencairkan, ya, kasih yang sudah beku. Yang kedua, kasih sempurna itu matahari. Ya, menyinari sesuatu yang gelap. Sesuatu yang gelap. Yang gelap itu bisa berupa dosa-dosa. Mungkin gelap dalam perkara ekonomi. Gelap dalam perkara masa depan dan sebagainya. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Kasih yang sempurna itu, ya, mampu menyinari sesuatu yang gelap tadi. Ya. Sekalipun ada mendung, gelap dalam hidup kita, bahkan sudah turun hujan, tapi kalau ada sinar matahari, maka di situ akan terjadi apa? Terjadi pelangi kemuliaan Tuhan. Amin. Coba lihat sodok-sodok mendung, ya, hujan, ya, tapi ada secercah sinar matahari, ya, maka di situ terjadi pelangi kemuliaan Tuhan. Oh, pelangi kalau lihat kok indah itu, ya, warna 7 warna indah itu 7 warna pokok. Kalau saudara mau ngecat apa warnanya tinggal dicampur mau apa, ya, dari 7 itu, ya. Pelayan siap. Yeskiel 1:28. Yeskiel 1:28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan,
di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu dengar suara Dia yang berfirman. Mendengarkan suara yang berfirman. Jadi kegunaan pelangi kemuliaan Tuhan, kegunaan kemuliaan, kegunaan pelangi kemuliaan Tuhan. Yang pertama, yang sudah gelap menjadi terang kembali. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Dan kegunaan pelangi kemuliaan Tuhan yang kedua, mampu mengubahkan kita sampai menjadi sempurna sama seperti Dia. Diubahkan, ya, sehingga kita nanti akan terangkat di awan-awan bersama Dia untuk selama-lamanya. Dan kita juga percaya bagaikan matahari menjadi mempelainya Tuhan. Ada diselubungi matahari, ada mahkota 12 bintang, ada bulan. Ya, jadi kalau sumbernya matahari, ya, nanti akan ada mahkota 12 bintang. Ada bintang-bintang, sumbernya kasih yang sempurna. Ya, kemudian berdiri atas bulan. Ya, kita tahu bahwa bulan dan bintang itu sumbernya sinar dari matahari. Ya, untuk itu mari kita harus ada pergumulan di hari-hari ini. Ya, jangan sampai kita, kalau bahasa saya, leha-leha. Santai-santai gitu ya. Nah ini, tapi saat ini saat benar pergumulan, kita sudah keluar dari Sodom Gomora, ya, diperintahkan lari pergi cepat, ya, tapi Lot katakan, aku singgah dulu. Lah ini ada yang juga terus sampai kita mencapai yaitu kasih sempurna. Kita kejar ini. Lari berarti kejar. Ya, lari berarti kejar. Cepat. Ya, waktunya Tuhan datang kali kau tidak lama lagi. Semua ada dalam kuasa Tuhan. Kita tidak bisa. Semua. Ya, Tuhan yang mengatur semua. Tapi buat kita, Tuhan mengatur pasti yang terbaik bagi kita. Amin. Sampai tadi dikatakan kita bercahaya bagaikan matahari. Sampai kita menjadi terang dunia dalam kehidupan. Kita banyak berkumpul di hari-hari ini. Tadi pergumulannya ya untuk sungguh-sungguh di hari-hari ini. Mulai dari bergumul ibadah, mulai juga terus bergumul untuk firman, untuk mendapatkan firman, makan firman, jaga kekuatan, dan terus mereka dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bapa yang kekal, saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan, kita datang kepada Tuhan. Ya, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Bagian matahari yang sudah kita terima. Haleluya Yesus. Haleluya. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan
Haleluya, haleluya. Saat ku mencari, ku mendapat. Amin, haleluya. Ku ketuk pintu, Haleluya. dan kau bukakan. Ya, Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan Kau selalu menyertai. aku Kau tidak membiarkan melangkah sendiri. Terlebih di saat-saat kegelapan ya seperti ini, suasana gelap. Oh, Kau terus menuntun. Terima kasih Tuhan. kau Bapa, Haleluya. Bapa yang Haleluya. Haleluya. kasih yang sempurna ku terima darimu, Ya. bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak Kasih-Mu bakal dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Yesus. Mengingatkan dan mendorong kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan kasih-Mu bagaikan matahari. Kasih yang sempurna Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Lewat kematian-Mu atas kayu sebagian kasih matahari yang terbit di soar. Haleluya. Boleh mendapat keselamatan. Kehidupan ini dipelihara, dilindungi Tuhan, dan ada dalam ketenangan. Inilah satu kenyataan yang Engkau nyatakan, sinarkan kepada kami ini Tuhan. Dan ini kami semua sudah merasakan Tuhan akan kasih-Mu, kasih yang mula-mula ini. Tapi seringkali kami masih berpatok kepada itu Tuhan. Bahkan kasih mula-mula itu hilang Tuhan. Oh, jangan sampai itu ada di dalam kehidupan kami. Biar kasih mula-mulanya itu semakin nyata dalam hidup kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan bahwa pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan ini Tuhan. Tetapi perintah-Mu seperti yaitu Lord, supaya lari ke pegunungan. Inilah yang seringkali masih bergumul, merupakan pergumulan bagi kita. Seperti matahari yang bersinar di Peniel itu. Sehingga kami boleh merasakan kasih yang bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Dan kita terus bergumul Tuhan, untuk meningkatkan kasih ini Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga tidak lagi menghadapi keadaan situasi yang ada itu dengan rasa ketakutan yang sudah diubah menjadi kebahagiaan. Kekhawatiran menjadi kepastian, tidak ada ragu-ragu lagi. Dan juga seluruh hidup nikah dan buah nikah tertolong. Bahkan sampai mendapat nama baru. Biarlah itulah menjadi pergumulan di hari-hari ini Tuhan. Tolong untuk semua kita, baik sidang jemaat pelayan hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus yang akan tolong memberi kekuatan. Oh, terima kasih Bapa. Ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami ini Tuhan. Sehingga tidak mengindahkan matahari. Ya, Bapa dalam surga. Dan biarlah pergumulan ini menjadi kasih yang bertambah-tambah Tuhan. Oh, terima kasih. Dan kami bersyukur karena matahari itu terbit untuk setiap orang, baik orang yang baik orang yang jahat. Sehingga Bapa di dalam surga, ya, kita bisa terus meningkat sampai mengenai percikan darah bersama mencapai kasih yang sempurna. Untuk itu mari, itulah pergumulan kita di hari-hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami bersyukur janji firman-Mu Tuhan. Kalau mengalami percikan darah, ada kasih sempurna disinarkan bagi kami. Sehingga kasih yang mampu mencairkan kasih yang sudah beku, yang sudah dingin ini. Oh, sampai kasih mula-mula menjadi beku, mengalami kejatuhan yang dalam. Tuhan tolong, haleluya Yesus, haleluya. Kegelapan yang ada, haleluya, kasih sempurna bisa menyinari itu, sehingga kegelapan menjadi terang kembali. Untuk itu mari, ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada yang tidak atau belum sesuai dengan firman Tuhan. Kami sudah percaya
harusnya kami sudah terselamatkan, tapi belum mencapai pegunungan itu Tuhan, baru selamat dari Sodom Gomora, baru lepas dari perhambaan dosa. Untuk itu sekali lagi serahkan seluruh kami sidangmu ke dalam tanganmu. Inilah pergumulan yang harus digumuli. Engkau yang memberi kekuatan. Sekali lagi Roh Kudus kami butuhkan, Roh penolong untuk memberikan kekuatan dalam pergumulan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, singgah ke depan kami terus Bapa bergumul sampai nama ini menjadi nama, memiliki nama yang baru. Oh terima kasih Tuhan. Ini yang seringkali kami tidak sadari. Sekali lagi ampuni kekurangan kelemahan yang ada pada kami, supaya seluruh sidang jemaat-Mu bisa masuk dalam pergumulan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami sudah dipelihara oleh Kau, dilindungi, tapi tetap harus bergumul sampai mencapai yaitu puncak kesempurnaan. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat-saat ini sedang mengalami satu kesulitan oleh sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi biarlah kami percaya, serahkan ke dalam tangan-Mu, karena semua ada dalam kendali-Mu, semua ada dalam rencana-Mu, dan tahu rencana-Mu itu rencana yang terbaik Tuhan, terbaik bagi-Mu Tuhan. Untuk itu biarlah kami yang mengalami banyak hal bisa tahu dan menerima Tuhan akan kehendak rencana-Mu, bukan kehendak kami. Karena kami tahu rencana-Mu rencana yang indah Tuhan. Sekalipun bagi daging kami rasakan sakit Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit, baik sakit-sakit yang lain ataupun yang sedang terpapar oleh COVID, mari Engkau yang akan tolong Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, karena semua ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apapun yang terjadi Tuhan, sesuai kehendak-Mu itu yang terbaik. Memang seringkali kami juga merasakan satu kekecewaan putus asa, tapi menyadari bahwa kasih-Mu kasih yang sempurna, itu yang terus akan kami terima dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, yang beban berat Engkau juga akan menolongnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang dalam hidup nikahnya mengalami masalah dalam nikah dan buah nikah. Engkau tolong Tuhan, karena nikah yang Engkau satukan, biarlah berkat-Mu tetap mereka satu, sehingga adalah kebahagiaan di dalam hidup nikah sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi buah nikah Tuhan. Oh terima kasih yang menghadapi masalah problema, juga kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang dalam kegiatan hari-hari ini, saat-saat ini, supaya boleh lebih waspada Tuhan. Engkau yang mampu melindungi Tuhan dari segala situasi yang ada saat ini. Biarlah sidang jemaat-Mu juga bisa mengikuti, yaitu apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Tuhan. Untuk saat ini ada PPKM, Kau juga tolong supaya kami sidang jemaat memperhatikan Tuhan, taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, ya mungkin saat-saat ini ada pembatasan, maka banyak
ya yang menurun, baik itu yang punya toko, baik itu yang ada pekerjaan yang lain, online, catering, semua rasa menurun, tetapi biar Engkau tetap memelihara kehidupan ini. Pemeliharaanmu nyata, karena kami tahu Bapa dalam surga, sinar matahari itu untuk kami semua, baik orang benar, orang tidak benar, jahat atau yang tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada dan juga yang mendengarkan. Biar kasih matahari terus menyinarkan bagi seluruh kehidupan, sehingga kami pun ya itu bisa tetap tenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pelayan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau akan tolong mereka Tuhan yang sudah saat ini melayani dengan sungguh Tuhan. Dan biarlah Bapa, Engkau damai sejahtera dan kasih karunia tetap dilimpahkan bagi kami. Berkat-berkat, perlindungan, pemeliharaan tetap ada pada kami semua. Demikian juga pelayan-pelayan yang lain Tuhan, yang bertugas pada jadwal, yang Engkau juga akan menolong mereka, memberi kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu kalau malam hari ini Engkau menyatakan kuasa itu, kuasa firman dan urapan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name